Halo semuanya, perkenalkan nama saya Markus Agung Pascalistiono dengan NIM 0533491137. Pada hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai pelajaran sejarah Pancasila bagi generasi muda dengan fokus pada proses lahirnya Pancasila mulai dari BPUPKI hingga Piagam Jakarta. Untuk latar belakang lahirnya Pancasila, Pancasila tidak lahir begitu saja. Pancasila adalah hasil perjuangan para tokoh-tokoh bangsa pada tahun 1945 untuk menemukan dasar negara yang mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Proses ini berlangsung melalui 3 tahap penuh makna yang bertujuan menyatukan keberagaman bangsa kita. Untuk rangkaian peristiwa penting, mari kita lihat 3 tonggak sejarah utamanya. Dimulai dari BPUPKI pada sidang tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Di tanggal 29 Mei, ada usulan dari Muhammad Yamin, yaitu usulannya yang berisi peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Untuk tanggal 30 Mei, Supomo juga mengusulkan mengenai Pancasila, yaitu ada persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Terus pada tanggal 1 Juni tahun 1045, Soekarno juga mengusulkan dengan usulannya yaitu kebangsaan Indonesia, peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Dan di sini, Bung Karno pertama kali memperkenalkan Pancasila sebagai fondasi negara. Untuk peristiwa yang kedua, yaitu Piagam Jakarta, pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Panitia 9 merumuskan pembukaan Undang-Undang 45 dengan semangat toleransi yang sangat tinggi. Terus yang ketiga, ada PPKI atau bisa disebut yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 yang diketuai oleh Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Pada PPKI, langkah final di mana Undang-Undang 1945 disahkan dan Pancasila ditetapkan secara resmi sebagai dasar negara. Makna mendalam dalam peristiwa penting. Dari peristiwa tersebut, ada nilai-nilai utama yang tercermin. Yang pertama, persatuan di atas perbedaan. Memiliki semangat menyatukan keberagaman menjadi kekuatan bersama. Yang kedua, dasar kuat bangsa. Pancasila adalah fondasi kokoh bagi berdirinya Indonesia. Dan yang ketiga, musyawarah dan gotong royong. Pentingnya kolaborasi dalam membangun kesepakatan bersama. Dan yang terakhir, toleransi dan cinta tanah air. Sikap saling menghormati dan dedikasi penuh untuk bangsa. Nilai kerakyatan, demokrasi, dan musyawarah. Secara spesifik, nilai kerakyatan mengajarkan kita 3 hal penting. Yang pertama, cara mengambil keputusan melalui musyawarah mufakat. Terus, pentingnya menghargai pendapat orang lain, dan selalu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Dan pelajaran untuk generasi muda, yaitu ada 3. Sebagai bagian dari generasi muda saat ini, pelajaran yang dapat kita ambil yaitu menghargai perbedaan. Nah, di era digital yang penuh sekat ini, kita harus tetap menghormati keberagaman seperti para pendahulu kita, yaitu saling menghargai pendapat, menghargai budaya, menghargai agama dan kepercayaan. Terus yang kedua, meneladani kesepakatan. Kita harus belajar untuk berdialog dan mencari solusi bersama dalam setiap masalah. Jadi setiap ada masalah kita harus mengkomunikasikan terlebih dahulu. Dan yang ketiga, mengamalkan Pancasila. Pancasila bukan sekedar hafalan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata dalam kehidupan dan kegiatan sehari-hari. Sebagai penutup, sejarah dari BPUPKI hingga PPKI menunjukkan bahwa persatuan dan kebijaksanaan adalah kunci. Sekarang adalah giliran kita sebagai generasi muda untuk menjaga dan meneruskan nilai-nilai Pancasila demi masa depan Indonesia yang lebih cerah. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Selamat pagi.